Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggito Prasasti dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Pemasaran. Saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Sistem Informasi Pemasaran, yang mana merupakan tugas dari Bapak Noto Susanto, SE, MM, SCT, MI, CPH, CM. Baik, langsung saja ke materi. Informasi adalah bahan dasar pengambilan keputusan dalam kegiatan pemasaran. Informasi juga baik bagi usaha kecil yang dikelola dengan mudah, sederhana, dan informal, sehingga usaha kecil sering tidak memiliki unit kerja yang mengelola informasi bagi dalam pengumpulan, pengolahan, maupun distribusi. Bagi usaha atau perusahaan besar sekelas IBM, Airbus, Coca-Cola, aktivitas ini akan dilakukan dengan baik. Semakin besar dan kompleks perusahaan ditambah dengan meningkatnya pesaing dan perubahan lingkungan. Semakin meningkatkan kebutuhan sistem informasi yang lebih formal dan sistematis. Baik, selanjutnya, sistem informasi pemasaran merupakan kumpulan dari sub-sub yang paling berhubungan satu sama lain secara harmonis dengan tujuan untuk mengolah data yang berkaitan dengan masalah pemasaran menjadi sistem informasi pemasaran yang diperlukan oleh manajemen untuk mengambil keputusan dalam rangka melaksanakan fungsinya. Selanjutnya, pengertian sistem informasi pemasaran menurut Philip Kotler. Sistem informasi pemasaran terdiri atas orang, peralatan, dan prosedur yang ditunjukkan untuk mengumpulkan, menganalisa, dan membagi-bagikan apa-apa yang dibutuhkan secara tepat waktu dan informasi akurat yang digunakan untuk pengambilan keputusan bagi manajemen pemasaran. Jadi, dari definisi tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa informasi yang tepat dan akurat merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi manajemen perusahaan, khususnya manajemen pemasaran, dalam meraih peluang-peluang pasar. Jika didefinisikan dalam arti yang luas, sistem informasi pemasaran adalah kegiatan, perorangan, dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. Sistem informasi pemasaran selalu digunakan oleh bagian pemasaran dalam sebuah perusahaan untuk memasarkan produk-produk perusahaan tersebut. Selanjutnya, manajemen pemasaran akan sulit meraih peluang pasar apabila yang pertama, informasi pemasaran yang benar tidak cukup. Informasi pemasaran yang salah terlalu banyak. Informasi yang diminta atau yang diperlukan sering terlambat. Informasi sering terhenti di tengah jalan atau tidak sampai ke bawahan atau sebaliknya. Informasi yang dibutuhkan terlalu menyebar. Nah, informasi itu penting karena adanya perkembangan atau pergeseran dari pemasaran lokal ke pemasaran nasional dan seterusnya ke pemasaran internasional ataupun global. Adanya perkembangan atau pergeseran dari kebutuhan pembeli ke keinginan pembeli dan yang terakhir, adanya perkembangan atau pergeseran dari persaingan harga ke persaingan bukan harga. Baik, selanjutnya, sistem informasi pemasaran merupakan suatu rancangan yang menekankan pada 3 hal pokok. Yang pertama, sistem informasi pemasaran haruslah dilihat sebagai suatu sistem yang luas dan bersifat fleksibel karena kegiatan-kegiatan pemasaran dari suatu perusahaan saling berhubungan satu sama lain dan harus sesuai dengan perubahan lingkungan yang ada. Hasil-hasil penjualan sebagai contoh dipengaruhi oleh ketersediaan produk, kepuasan pelanggan, periklanan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, suatu rancangan sistem informasi pemasaran yang baik bukan hanya suatu sistem pertunjukan penjualan atau suatu laporan triwulan dari peningkatan produk. Sistem tersebut seharusnya memungkinkan para pemimpin pasar untuk mengambil berbagai informasi seperti yang dibutuhkan dalam masalah-masalah pemasaran yang mereka hadapi.
Dan yang kedua, sistem tersebut haruslah berbentuk formal dan berkelanjutan. Dengan kata lain, sistem tersebut harus dirancang dengan teliti, sesuai dengan tujuan organisasi tertentu yang ada sehingga sistem tersebut akan memenuhi kebutuhan para pemimpin pemasaran untuk periode yang lebih panjang. Sistem informasi pemasaran bukan hanya suatu yang dikhususkan pengembangan sistem jangka pendek oleh seorang pemimpin individu untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Namun sistem-sistem tersebut dengan sengaja dikembangkan untuk mendukung kelanjutan pembuatan keputusan manajemen pemasaran. Untuk mencapai hal ini, tujuan organisasi tertentu untuk sistem tersebut harus ditentukan dengan pengetahuan atas pekerjaan para pemimpin pemasaran dan perkembangan dari sistem tersebut, dan harus mempunyai komitmen dan dukungan luas dari organisasi. Dan ini yang terakhir, ketiga, suatu sistem informasi pemasaran harus memberikan suatu susunan aliran informasi yang relevan untuk membantu pembuatan keputusan pemasaran. Informasi tersebut harus relevan dengan pembuatan keputusan pemasaran. Hal ini berarti sistem tersebut harus dirancang bukan untuk memberikan semua kemungkinan data ataupun untuk memberikan data saja. Sebaliknya, sistem tersebut harus dirancang untuk memberikan berbagai bentuk data yang akan membantu pembuatan keputusan perusahaan dan memberikan alat-alat yang dibutuhkan untuk merubah data tersebut ke dalam informasi yang akan membantu para pemimpin dalam membuat keputusan-keputusan manajemen pemasaran yang bijaksana dan terperinci. Untuk mencapai hal ini, sistem tersebut harus dirancang untuk melengkapi proses pembuatan keputusan dari organisasi sementara itu, ini juga untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari pemakai sistem tersebut. Ya, selanjutnya, peran sistem informasi pemasaran yaitu menilai kebutuhan informasi manajer, mengembangkan kebutuhan informasi dan mendistribusikan informasi tersebut tepat waktu kepada manajer pemasaran. Yang ketiga, menyediakan informasi yang diperlukan, dikembangkan melalui catatan internal perusahaan, perputaran, pesanan, ke pembayaran dan sistem pelaporan penjualan. Oke, macam-macam sistem pemasaran. Sistem informasi para pemasaran meliputi: yang pertama, sistem pemasaran dengan saluran vertikal. Pada sistem ini, produsen, grosir, dan pengecer bertindak dalam satu keterpaduan. Tujuan dari sistem ini yaitu mengendalikan perilaku saluran dan mencegah perselisihan antara anggota saluran. Yang kedua, sistem pemasaran dengan saluran horizontal. Pada sistem ini, ada suatu kerjasama antara dua atau lebih perusahaan yang bergabung untuk memanfaatkan peluang pemasaran yang muncul. Dan yang ketiga, sistem pemasaran dengan saluran ganda. Pada sistem ini, beberapa gaya pengeceran dengan pengaturan fungsi distribusi dan manajemen digabungkan, kemudian dari belakang dipimpin secara sentral. Selanjutnya, komponen-komponen sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran mempunyai komponen yang sama dengan sistem informasi secara umum. Yang pertama, komponen input pemasaran. Sistem informasi pemasaran mengumpulkan data yang menjelaskan transaksi pemasaran perusahaan. Subsistem intelijen pemasaran mengumpulkan informasi dari lingkungan perusahaan yang berkaitan dengan operasi pemasaran. Subsistem peneliti pemasaran melakukan penelitian khusus mengenai operasi pemasaran. Selanjutnya, komponen model pemasaran. Model digunakan untuk menghasilkan informasi yang relevan, yang sesuai dengan kebutuhan pemakai sistemnya. Model merupakan cetakan yang merubah bentuk input menjadi output. Model di sistem informasi pemasaran banyak digunakan untuk menghasilkan laporan keperluan anggaran operasi, strategi penentuan harga produk, evaluasi produk baru, pemilihan lokasi fasilitas, evaluasi penghapusan produk lama, penunjukan salesman, penentuan rute pengiriman yang paling optimal, pemilihan media iklan yang paling efektif, dan untuk persetujuan kredit.
Komponen basis data pemasaran. Data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari database. Beberapa data dalam database adalah unik bagi fungsi pemasaran, tapi banyak yang berbagi dengan area fungsional lain. Komponen output pemasaran. Tiap subsistem output menyediakan informasi tentang subsistem itu sebagai bagian dari bauran subsistem produk menyediakan informasi tentang produk perusahaan. Subsistem promosi menyediakan informasi tentang kegiatan periklanan perusahaan dan penjualan langsung. Subsistem harga membantu manajer untuk membuat keputusan harga. Selanjutnya, prinsip-prinsip pemasaran. Pemasaran terdiri dari kegiatan perorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. Dalam strategi pemasaran, terdapat unsur-unsur yang dinamakan 4P, meliputi produk, promosi, tempat, harga. Yang pertama, produk. Produk adalah apa yang dibeli oleh pelanggan untuk memuaskan keinginannya atau kebutuhannya. Produk yang dimaksud bisa berupa barang ataupun jasa. Promosi berhubungan dengan semua cara yang mendorong penjualan produk. Tempat berhubungan dengan cara mendistribusikan produk secara fisik kepada pelanggan melalui saluran distribusi. Dan yang terakhir, harga. Harga yaitu terdiri dari semua elemen yang berhubungan dengan apa yang dibayar oleh pelanggan untuk produk itu. Selanjutnya, subsistem sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran dapat dibagi menjadi subsistem yang terdiri atas. Yang pertama, subsistem output. Subsistem output meliputi subsistem produk, yaitu memberikan informasi mengenai produk perusahaan. Subsistem tempat memberikan informasi mengenai jaringan distribusi perusahaan. Subsistem promosi memberikan informasi mengenai periklanan perusahaan dan aktivitas personal saing. Subsistem harga membantu manajer untuk membuat keputusan mengenai harga. Subsistem unsur terpadu memungkinkan manajer untuk mengembangkan strategi dengan mempertimbangkan pengaruh keterpaduan unsur tersebut yang meliputi produk, tempat, promosi, dan harga. Subsistem input meliputi subsistem pemrosesan data. Dengan ini memberikan sumber data mentah untuk membuat laporan pemasaran berkala, yaitu laporan penjualan produk, laporan penjualan mengenai pelanggan, dan laporan penjualan mengenai tenaga jual. Laporan khusus, laporan penjualan produk mengenai wilayah penjualan, serta mengukur pengaruh perubahan harga terhadap laba atau model penentuan harga. Subsistem riset pemasaran. Marketing research meliputi studi mengenai konsumen, yaitu dengan mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan konsumen dan menentukan mengapa mereka membeli atau tidak membeli produk perusahaan. Data yang dikumpulkan melalui penelitian pemasaran yaitu primer dan sekunder. Pertama, data sekunder, daftar pengiriman, dan data primer dapat diperoleh melalui survei. Survei merupakan interview kepada sejumlah orang dengan pertanyaan yang sama, menanyakan melalui telepon dan mengirimkan pertanyaan. Observasi yaitu mengamati tingkah laku tertentu atau menangkap tingkah laku dan merekamnya dalam media seperti video tape. Dan yang terakhir, eksperimen terkontrol. Dari ilmu fisik dan tingkah laku pasar dan kelas berfungsi sebagai laboratorium. Subsistem inteligensi pemasaran
mengarah pada kegiatan yang etis yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai pesaing 4 tugas inteligensi dasar, yaitu mengumpulkan data, meliputi data primer seperti data yang dikumpulkan oleh tenaga penjual perusahaan, dan data sekunder seperti data yang menjelaskan penjualan di supermarket dan toko yang dikumpulkan oleh perusahaan jasa marketing research. Mengevaluasi data, mengecek untuk memastikan apakah data itu primer atau sekunder, menganalisis data untuk mentransformasikan data menjadi inteligensi, menyimpan inteligensi. Jika inteligensi telah dibeli dalam bentuk tab, magnetis, atau disket atau online, maka disimpan ke dalam komputer. Jika inteligensi dalam bentuk tertulis atau tercetak, maka harus dimasukkan ke dalam rekognisi karakter optis atau disingkat OCR atau dengan tenaga manusia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Dan dari materi yang saya sampaikan dapat ditarik kesimpulan, yaitu berdasarkan uraian bahasan dapat mengukuhkan kesimpulan seperti berikut. Sistem informasi pemasaran adalah kegiatan perseorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga barang dan jasa atau gagasan dan lain-lain. Dasar sistem informasi yang digunakan oleh manajer pemasaran adalah sistem laporan internal. Sistem ini melaporkan pesanan, penjualan, tingkat persediaan, utang, piutang, dan lain-lain. Dengan menganalisis informasi ini, manajer dapat melihat ada atau tidaknya peluang atau masalah penting. Intelijen pemasaran merupakan pengamat dan penyelidik tentang situasi dan kondisi pasar sasaran. Dengan perkataan lain, intelijen pemasaran berusaha mencari dan meraih data dan informasi yang dibutuhkan dan diinginkan oleh manajer pemasaran. Dan yang terakhir, riset pemasaran adalah perencanaan yang sistematis, pengumpulan analisis, dan pelaporan atas dan segala penemuan yang relevan pada suatu situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Nah, berikut materi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai bertemu lagi.